Mudah-mudahan sudah bisa kita mulai. Tadi ada sesuatu yang nampaknya recordingnya kurang baik. Jadi sekarang kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya mute semua. Tadi agak terlambat karena pas lagi waktu maghrib di kota New York sekarang. Jadi baru selesai sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan suara saya jelas. Pertama-tama tentunya kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang mudah-mudahan penuh keberkahan ini, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi jembatan untuk kita semua mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah. Puji syukur yang tiada henti-hentinya atas segala kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya. Mungkin kita sadari dan kebanyakan kita tidak sadari. Mungkin kita ketahui dan kebanyakannya kita tidak faham. Tapi Allah itu memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Sebegitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka begitu banyak manusia yang kemudian gagal untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendeklarasikan dalam Al-Qur'an itu, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari kalangan hamba-hambaku ini yang mampu bersyukur. Tentu dari sekian banyak nikmat itu yang selalu kita saling mengingatkan adalah mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Saya biasa mengatakan bahwa kerap kali kita yang hidup dalam comfort zone atau zona nyaman, dalam situasi yang nyaman-nyaman saja, biasa-biasa saja, elok-elok saja. Kalau kita hidup di negara yang mayoritas Muslim, alhamdulillah, kerap kali kita tidak merasakan betapa iman dan Islam itu adalah sebuah kenikmatan yang kerap kali berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Karena menjadi sesuatu yang rasanya lumrah, biasa-biasa saja. Tapi begitu kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara manusia kita, semanusia kita katakan saudara-saudara karena mereka juga dari Bani Adam. Ya. Lalu kemudian kita melihat gaya hidup mereka yang jauh dari hidayah Allah itu, baru kemudian kita mengatakan alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Syukur alhamdulillah atas nikmatnya iman dan Islam ini. Di Amerika Serikat dan tentu di Eropa, tadi saya dengar ada ibu dari Belanda. Dan sebelum pandemi saya di Belanda juga di 3 kota, hanya 3 kota saja. Kita merasakan ya bahwa betapa ketika manusia jauh dari hidayah Allah ini, mereka kemudian nampak bergelimang dengan kesenangan, kenikmatan, tapi sesungguhnya mereka jauh dari kenikmatan. Ada orang-orang yang kaya tapi merasa miskin. Ada orang-orang yang nampak seperti memiliki banyak tapi merasa tidak memiliki apa-apa. Nah, perasaan ini karena ada kehampaan yang terjadi. Ada emptiness, ada kekosongan yang terjadi. Dan itulah kekosongan ruh, kekosongan spiritualitas yang menimpa manusia di dunia barat itu. Maka kita umat Islam ini yang diberikan nikmat iman dan Islam ini, mari kita terus-menerus syukuri. Kita syukuri. Syukurin itu pertama, kita merasa bahwa ini memang karunia terbesar yang Allah berikan. Diakuin itu.
Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, apalagi kalau sekedar karena ayah dan ibu kita muslim, bukan. Ya memang hidayah Allah gitu, sehingga kita menjadi muslim. Nah yang kedua, kata syukur itu perlu dipertahankan. Nah ini lebih relevan lagi dengan Indonesia gitu. Indonesia ditakdirkan menjadi negara muslim terbesar dunia. Dipertahankan itu. Bagaimana mempertahankannya? Ya, jangan sampai kemudian Islam di Indonesia itu terenggut gitu ya, tercabut gitu. Dengan ragam cara yang ada, upaya-upaya orang-orang yang terkadang ya berusaha untuk merubah Indonesia itu dengan cara-cara apapun. Ya umat Islam punya tanggung jawab untuk mensyukuri Islam Indonesia ini, sehingga Indonesia tetap sebagai negara muslim terbesar dunia. Tapi yang terpenting, kata syukur itu menuntut untuk kita usahakan bertambah. Jadi kalau kita mengatakan, saya bersyukur Islam, berarti tambah keislaman kita. Saya mensyukuri iman, tambah keimanan kita. Kenapa? Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya tambah gitu. Berarti kita dituntut untuk berusaha untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita itu. Nah, maka ini nikmat terbesar yang harus kita terus-menerus saling mengingatkan. Ayo kita syukuri nikmat iman dan Islam kita ini. Jangan sampai kemudian kita hidup lalu begitu saja karena dalam zona nyaman, ya lingkungan yang sudah nyaman, azan di mana-mana, simbol-simbol Islam di mana-mana, lalu kemudian kita merasa sudah aman-aman saja. Tahu-tahu tanpa kita sadari Islam itu digerogotin satu persatu, berbahaya. Ya. Satu nikmat daripada keislaman kita ini adalah menyadari tentang kasih sayang Allah itu. Kasih sayang Allah yang luar biasa itu. Satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah, kalau saya mengatakan bentuk atau manifestasi kasih sayang Allah itu dalam bentuk maghfirah, pengampunan. Coba lihat ya, Bapak dan Ibu. Kita ini kan sebagai manusia begitu banyak dosa yang kita lakukan. Dan kalau kita jujur pada diri kita sendiri, kalau sekiranya bukan Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, saya kurang tahu siapa di antara kita ini yang bisa masuk surga. Makanya kan Allah memulai, barang siapa yang diselamatkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau bukan maghfirah Allah, kalau bukan karena ampunan Allah, boleh jadi begitu sangat sedikit di antara kita ini yang bisa terselamatkan masuk surganya Allah. Karena dosa begitu banyak yang kita lakukan. Nah mungkin ada yang merasa, saya salat, saya puasa, saya zakat, saya haji, saya sedekah, saya tidak berdusta. Tapi ada namanya dosa-dosa yang tanpa kita sadari, itu namanya dosa pasif. Apa itu dosa pasif? Salah satu di antaranya adalah gagal mensyukuri nikmat Allah. Ambil satu contoh saja, nafas ini, oksigen ini, yang kita hirup keluar masuk. Coba bayangkan kalau kita hirup, lalu kemudian Allah itu tarik agar tidak bisa keluar lagi oksigennya. Atau kita keluarkan oksigen itu, lalu kemudian Allah tidak memberikan kesempatan lagi untuk oksigen kita hirup masuk. Tapi kita ini hirup keluar masuk setiap saat oksigennya Allah, nggak perlu nggak ngucapin alhamdulillah. Makanya kalau kita bangun tidur itu yang pertama kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Karena Allah ingin mengingatkan kita bahwa syukurin itu, tidur pun itu nikmat gitu. Nah, maka Allah itu adalah Maha Tawwab, Maha Pengampun. Nah, pengampunan Allah itu coba kita renungi sebentar ya. Ini belum masuk tema ini tentang hijrah ya. Pengampunan Allah itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Kita biasanya memaafkan ya. Misalnya ibu-ibu ada masalah antara satu dengan yang lain nih. Bertengkar atau berargumen gitu. Ya udah kita maafin gitu. Tapi biasanya dalam hati kita mengatakan, oke, I forgive you, saya maafkan Anda. Tapi saya nggak mau lihat lagi Anda gitu. I don't want to see your face. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Bedanya Allah dalam Al-Quran, rata-rata kalau menyebutkan kata tawabun, Maha Pengampun, dan ghafurun, Maha Pemaaf, ya, Maha Pengampun, Allah itu diikutkan dengan kata-kata rahim, tawabur rahim, ghafurur rahim. Kenapa dikaitkan dengan rahim? Karena pengampunan Allah bukan sekedar mengampuni, tapi mengampuni dengan dasar kasih sayang, dan bukan sekedar kasih sayang,
tapi diikuti dengan care, ada pelayanan, ada rasa simpati, ada perhatian. Kalau kita memaafkan seseorang kan nggak mau diperhatikan lagi tuh. Terkadang hati kita masih mendongkol, kita mau maafkanlah. Udahlah kita maafin aja itu. Tapi dalam hati kita masih ada. Tapi Allah nggak begitu. Allah itu memang memaafkan dasarnya adalah karena cinta. Dasarnya karena kasih sayang. Dan kasih sayangnya itu terekspresi dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan kepada kita segala hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendosa pun dipanggil sebagai ibadi, ya, hamba-hambanya yang tersayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hambaku yang telah melampaui batas, yang melakukan banyak dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa-dosa. Coba bayangkan, hamba-hamba pendosa dipanggil ibad. Dan kata ibadiyah itu adalah panggilan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan sebelum hari Jumat di Indonesia, sekarang sudah Jumat Indonesia, berarti hari terakhir Hijriah kalau tidak salah, ya, kita menyampaikan tahniah selamat untuk kita semua atas masuknya kita ke tahun baru Hijriah 1444. Ya, sayang sekali bahwa seringkali kalau pergantian tahun baru Masehi yang biasa disebut dalam bahasa Inggris Gregorian, ya, tahun Gregorian atau tahun baru Masehi, semua kita sibuk tuh ngirim sana sini kartu lah, ucapan inilah, ucapan itulah. Tapi ketika tahun baru Islam, diam-diam saja kita, sepi-sepi saja tuh, grup-grup WhatsApp-nya kadang sepi gitu. Tapi begitu mau masuk tahun baru Masehi, semua sibuk tuh. Bahkan perayaan sana sini, perayaan situ, macam-macam dilakukan itu. Sementara tahun baru Islam ini disambut dengan biasa-biasa saja. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak pentingkan lagi tahun baru yang biasa kita pakai, karena itulah terlanjur kita pakai akte lahir kita di situ, ya, di situ tertulis di paspor kita atau di KTP kita gitu. Nanti bingung kalau kita lupakan itu juga. Nggak apa-apa. Saya biasa mengatakan, kita ini umat Islam adalah umat yang paling siap bekerja sama dengan siapa saja, tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Jangan korbankan identitas kita sebagai orang Islam. Kita memakai tanggal yang dipakai orang, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Karena toh itu yang kita pakai di pemerintahan di mana-mana juga. Tapi yang menjadi masalah terkadang kita atas nama kerjasama, kita lupa bahwa kita ini punya identitas sendiri. Dan salah satu identitas keislaman kita adalah tahun kita itu Hijriah gitu. Nah, anak-anak kita hafal nggak bulan-bulan Hijriah itu? Atau mungkin banyak di antara kita ini lupa. Sekarang ini sudah mau setahun berapa Hijriah itu? Kan begitu. Maka sekali lagi tahniah selamat, ya, selamat tahun baru. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini Allah ridha kepada kita dan kita masuk ke tahun baru dengan kasih sayang Allah, sehingga di bulan-bulan yang akan datang ini Allah mudahkan kepada kita untuk mengabdi lagi, untuk beribadah kepadanya dan melakukan segala kebaikan-kebaikan yang baik insya Allah. Kepada ibu sekalian, disepakatin oleh para ahli sejarah kita bahwa tahun baru dalam Islam itu kan teridentifikasi, ya, dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ahli sejarah Islam sepakat bahwa yang memulai itu adalah Umar radhiyallahu anhu, atau pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika itu para sahabat kemudian berbeda pendapat bagaimana memulai tahun baru Islam ini. Ada yang mengatakan dimulai dengan lahirnya Rasulullah, milad. Ada yang mengatakan ketika mulai turun wahyu atau mulai kenabian ketika itu. Macam-macam. Ada yang mengatakan bahkan kematian Rasulullah itu adalah awal tahun baru. Nah, Umar radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa awal tahun baru Islam ditandai dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah pada tahun 13 kenabian. Nah, kenapa ditetapkan hijrah ini? Nanti kita akan jelaskan. Tapi saya ingin kembali dulu kepada sejarah Islam. Bahwa dalam Islam kita ini, perjalanan sejarahnya, ada beberapa langkah-langkah penting yang terjadi, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Dan ini harus kita catat bersama. Yang pertama adalah tentu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena lahirnya Rasulullah SAW bukan sekedar lahirnya seorang Muhammad. Tapi lahirnya seseorang yang telah Allah persiapkan untuk menjadi pembawa cahaya dan rahmah dalam kehidupan manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar di saat kelahiran Rasulullah kita bergembira. Apapun bentuk kegembiraan kita, kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, bahkan merupakan penghulu para nabi, Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa pertama yang kemudian diikuti ketika beliau berumur 40 tahun, turunlah wahyu pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai pengangkatan beliau menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya bi'tsah dalam bahasa Arab, bi'tsatur rasul. Jadi beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini pada waktu beliau berumur 40 tahun. Ini peristiwa kedua. Peristiwa selanjutnya kemudian terjadi pemboikotan kepada Bani Hashim. Keluarga dekat Rasulullah semua diboikot oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Tidak ada komunikasi, tidak ada dagang. Sampai gara-gara itulah kemudian banyak yang mati kelaparan. Dan pada saat-saat seperti itulah meninggallah orang yang tersayang Rasulullah SAW, di antaranya paman beliau Abu Talib yang non-muslim, dan istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha. Masa-masa itu dikenal sebagai masa Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Nah, peristiwa ini kemudian mengikut peristiwa yang lain, yang ketiga atau yang keempat. Dan peristiwa itu adalah terjadinya Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya adalah anti klimaks, puncak ya, daripada tantangan-tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW. Dan ketika itulah beliau kemudian diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadiah itu tidak lain adalah diangkat, diperjalankan di malam hari, kemudian diangkat ke angkasa luar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bernama Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ini peristiwa keempat. Kemudian kembalilah Rasulullah dari Isra Mi'raj sekitar 2-3 tahun kemudian. Dan ini persisnya di penghujung tahun ke-13 kenabian Rasulullah. Tahun ke-13 kenabian Rasulullah. Beliau kemudian diperintahkan oleh Allah. Tapi sebelumnya pun sudah ada proses yang terjadi. Misalnya delegasi dari Madinah datang ke Mekah, ya, dan membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak Rasulullah pindah ke Madinah. Sejak itu pun sebenarnya Rasulullah sudah punya niatan untuk pindah ke Madinah, karena Mekah begitu sangat berat untuk menyampaikan dakwah. Tapi kan seorang nabi tidak mungkin bisa melakukan apa-apa kecuali dengan perintah, kan, dengan wahyu. Maka Rasulullah kemudian menunggu sampai, saya persingkat cerita, turunlah perintah Rasulullah untuk berpindah ke Madinah. Namun sebelum itu, sebenarnya sudah terjadi hijrah. Nah, hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah yang kita kenal, ke Ethiopia. Dipimpin oleh paman beliau, Ja'far bin Abi Thalib. Kita masih ingat sejarah bagaimana Raja Abyssinia, Raja Ethiopia ketika itu, ketika 70 sahabat Rasulullah sampai ke Ethiopia, mereka menghadap Raja, dan Raja bertanya, siapa kalian? Mereka mengatakan, kita Muslim, kita membawa agama Allah. Apa agama Allah? Apa agama kalian? Dan Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam, bercerita tentang Maryam dan Isa alaihissalatu wassalam, sampai Raja Ethiopia itu meneteskan air mata. Nah, itu kemudian ditafsirkan bahwa beliau masuk Islam sesungguhnya, bersyahadat tapi tidak dideklarasikan. Makanya syariah untuk sholat gaib mayat itu, ketika ada mayat meninggal, lalu ada sholat gaib, itu dimulai ketika Raja Habasyah, Raja Ethiopia meninggal, Rasulullah mensalatin gaib di Madinah ketika itu. Syariahnya dari situ. Ya, kalau mau tahu. Nah, ini juga teman-teman di New York, kalau ada ibu bapaknya meninggal di Indonesia, karena kebetulan mungkin surat-suratnya belum legal untuk kembali ke Indonesia, maka terpaksa kita sholat gaibkan ya mayat di New York misalnya. Nah, itu syariahnya ketika Raja Habasyah atau Raja Ethiopia meninggal, karena beliau meneteskan air mata ketika dibacakan ayat-ayat yang berbicara tentang Maryam dan Isa alaihissalatu wassalam, maka kemudian beliau dianggap masuk Islam, menerima agama Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dideklarasikan. Kenapa tidak mendeklarasikan? Karena beliau adalah seorang raja, ada masalah-masalah sosial yang masih mengganjal. Ada yang belum mute ya.
saya. Ya. Ada masalah-masalah sosial yang mengganjal. Maka beliau tidak ingin mendeklarasikan itu. Karena jangan sampai kemudian dianggap pengkhianatan oleh rakyatnya. Maka beliau kemudian tidak mengkasihkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ada teman saya, kebetulan beliau ini profesor, dan beliau menulis buku tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ke Dubai, sebelum azan subuh beliau sudah keluar dari hotelnya untuk merekam azan dan membuat YouTube dan mengatakan alangkah indahnya azan ini. Dan beliau mengatakan saya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang paling indah lebih dari indahnya suara azan. Tapi beliau selalu mengaku sebagai Katolik, profesor. Mungkin tahu namanya Profesor Dr. Considine, ya, menulis buku tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau melihat beliau ini, saya teringat Raja Ethiopia ini. Jangan-jangan dalam hatinya beliau ini sebenarnya sudah berikrar syahadat, tapi kemudian karena beliau adalah orang yang profesor Universitas Katolik, ya, masalah-masalah sosial yang mengganjal. Bagaimana nanti masalah hukumnya di hari akhir nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah ini adalah hijrah pertama yang terjadi. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengirimkan umatnya ke Madinah. Berangkatlah mereka secretly, secara rahasia di malam hari, ya, pelan-pelan, tidak ada mengetahui gitu. Kecuali satu pengikut sahabat Rasulullah yang pindah ke Madinah dengan terang-terangan. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Umar radhiyallahu anhu. Di malam hari beliau akan berangkat di malam hari. Di siang harinya beliau pergi ke Masjidil Haram. Dan biasanya di Masjidil Haram itu berkumpul para pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia mengatakan, "Wahai pembesar Quraisy, saya sebentar malam akan berjalan ke Madinah. Kalau ada di antara kalian yang berani untuk menghalangi saya dan ingin istrinya menjadi janda atau anak-anaknya menjadi yatim, tunggu saya di belakang gunung itu." Itulah Umar radhiyallahu anhu. Seorang pemberani, seorang yang kuat, dan tidak ada yang berani untuk menghadapi beliau. Beliau berangkat ke Madinah dengan terbuka. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri belum berangkat. Kenapa? Karena belum turun wahyu yang secara spesifik, secara khusus memerintahkan beliau untuk berangkat ke Madinah. Itu adalah seorang nabi. Nabi itu nggak mungkin bisa melakukan apa-apa kecuali dengan perintah, kecuali dengan ayat wahyu dari Allah. Maka Rasulullah tidak berangkat. Padahal sahabatnya udah banyak berangkat ini secara rahasia. Termasuk Umar. Yang ditahan oleh beliau adalah Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu. Turunlah kemudian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah wahyu, lalu kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan perjalanan itu. Maka singkat cerita, saya nggak perlu lagi menceritakan bagaimana perjalanan itu, tapi kemudian beliau meminta Abu Bakar untuk menemani beliau, dan pada saat yang sama meminta Ali radhiyallahu anhu yang masih sangat muda ketika itu, menantu beliau, untuk mengambil alih rumahnya, tidur di tempat tidurnya. Setelah lewat tengah malam, dengan pelan-pelan beliau membuka pintu. Pada saat yang sama, orang-orang kafir Quraisy sudah mendengarkan berita, ya, karena mata-mata ketika itu luar biasa, ya. Tentu lebih hebat lagi sekarang. Dulu saja pada zaman Rasulullah itu mata-mata di mana-mana gitu. Nah, sekarang ini kan mata-matanya luar biasa itu. Ya. Apalagi di Amerika Serikat, saya katakan, jangankan pesawat terbang di angkasa luar, nyamuk saja yang terbang di angkasa luar bisa kelihatan itu. Ya, saking hebatnya intelligence. Ya. Demikian juga tentu di Indonesia, mata-mata ada di mana-mana gitu. Maka mata-mata ketika itu tahu bahwa Muhammad SAW nanti malam akan berangkat. Mereka pun berkumpul. Mereka memutuskan bahwa Muhammad harus dihabisin, harus ditangkap hidup-hidup atau dihabiskan, dibunuh. Rasulullah SAW. Maka 10 algojo kemudian disiapkan mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Pemuda-pemuda yang paling hebat, pembunuh-pembunuh, algojo-algojo. Mereka mengelilingi rumah Rasulullah SAW dari awal malam. Mereka sudah bersiap. Begitu Rasulullah keluar dari rumah akan dipenggal lehernya atau akan ditangkap hidup-hidup. Begitu lewat tengah malam, Ali kemudian diminta Rasulullah SAW untuk tidur di atas ranjangnya, dan pelan-pelan Rasulullah SAW membuka pintu, mengambil debu atau pasir,
dan secara simbol dilemparkan ke wajah orang-orang yang mengelilingi rumah tersebut. Tiba-tiba mereka terjatuh tertidur, mengantuk dan tertidur. Berjalanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan strategi yang hebat. Apa strateginya Rasulullah? Tidak berjalan langsung menuju Madinah, tapi justru berjalan bertentangan, berlawanan. Jadi kalau Madinah misalnya ke arah utara, dia justru ke arah selatan. Kemana? Masuk ke dalam sebuah gua yang disebut dengan Thur. Kalau Bapak dan Ibu haji atau umrah kan biasanya berkunjung ke situ. Gua Thur. Beliau kemudian ketemu dengan Abu Bakar di jalan dan beliau berdua masuk ke dalam gua tersebut. Keesokan harinya, menjelang subuh, anak-anak muda yang tadinya melihat Rasulullah SAW ini terbangun. Dan mereka segera menyerbu pintu dan mendobrak pintu. Dan ternyata yang didapatin tidur di atas ranjang Rasulullah adalah Ali radhiyallahu an, karramallahu wajh. Kelebihan orang Arab adalah bisa mengidentifikasi bekas-bekas kaki gitu. Dia ikutin bekas kakinya Muhammad SAW. Sampai ke depan pintu gua itu. Begitu sampai di depan pintu gua, tiba-tiba di gua itu sudah ada sarang burung dan ada laba-laba gitu menutupin pintu itu. Rasulullah SAW dari dalam gua melihat keluar, kelihatan kaki dan pedang orang-orang itu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat mereka ketika itu. Dan di dalam gua itu tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kena sengatan. Sengatan apa? Sengatan kalajengking. Dan beliau saking menahan sakitnya itu meneteskan, karena Rasulullah kemudian berbaring di atas paha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian meneteskan air mata dan terjatuh ke atas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa Anda menangis?" Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya khawatir ya Rasulullah, mereka ada di luar. Kalau mereka menengok masuk ke dalam gua ini, mereka akan membunuh engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar menangis bukan karena takut akan dirinya sendiri, tapi takut akan nabinya, takut akan dia yang sangat dikasih sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kasih sayang kita dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, "Jangan takut, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana." Inilah kemudian turun wahyu di dalam Al-Quran. Ketika mereka berdua dalam gua itu, lalu berkata kepada sahabatnya, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak dan Ibu sekalian, para algojo anak muda yang ada di luar itu kemudian tidak percaya bahwa Rasulullah ada dalam gua tersebut. Karena tidak mungkin ada sarang burung, tidak mungkin ada laba-laba kalau ada orang yang pernah masuk. Maka mereka pun kembali. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di gua itu sekitar 2 hari atau 3 hari 3 malam. Asma bin Abu Bakar kemudian ditugasin untuk membawa makanan dan susu kepada Rasulullah dan Abu Bakar itu. Nah, setelah 2 hari 3 hari 3 malam berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar menuju Madinah. Dan ini perjalanan panjang. Jangan kita membayangkan seperti kita sekarang. Dari Mekah bisa naik taksi, bisa naik bus. Sekarang ada alat train. Ya. Dari Mekah ke Madinah. Ini berjalan kaki beliau berdua. Sama Abu Bakar menuju Madinah Al-Munawwarah. Yang namanya ketika itu adalah Yathrib. Ya. Nah, singkat cerita, sampailah Rasulullah SAW di Madinah disambut dengan sukacita. Tapi di tengah jalan beliau diikuti oleh seseorang yang berusaha membunuhnya. Yang disebut dengan yang bernama Suraqah itu. Suraqah. Karena orang-orang pembesar Quraisy mengatakan kalau ada yang membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menangkapnya hidup-hidup akan diberikan hadiah 100 onta. 100 onta luar biasa ketika itu. Mungkin sekarang ini ya bisa miliaran-miliaran. Ya. Maka Suraqah ini kemudian berusaha mencari, memburu Rasulullah SAW. Tapi dengan izin Allah, setiap kali mendekat kepada Rasulullah, maka kudanya terjatuh. Bahkan setiap kali mendekat kepada Rasulullah, kudanya itu seperti frozen, membeku, tidak bisa berjalan. Ini juga kemudian menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita sampailah Rasulullah di Madinah, Bapak dan Ibu sekalian,
dan beliau diterima dengan sukacita oleh masyarakat Madinah yang telah menunggu dengan segala antisipasi. Mereka memanjat ke pohon, mereka naik ke batuan, mereka menyanyikan lagu-lagu Tala'al Badru Alaina dan seterusnya. Seterusnya, masuklah Rasulullah ke Madinah bersama Abu Bakar. Semua orang-orang di Madinah ingin menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menentukan sendiri. Ingin Allah yang menentukan. Maka Allah kemudian menentukan dengan apa? Ontanya disuruh kemudian berhenti dan kemudian duduk, ya, turun di depan rumah seorang sahabat Madinah bernama Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari. Rumah inilah kemudian pertama kali dipakai oleh Rasulullah, tapi sebelum masuk ke rumah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan batu pertama pendirian masjid pertama dalam sejarah Islam, dan itulah yang disebut sekarang dengan Masjid Quba. Masjid Quba yang kita kenal. Kalau Bapak dan Ibu berkunjung ke Madinah, salah satu kunjungan adalah berkunjung ke Masjid Quba. Itulah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah, bahkan sebelum masuk ke rumahnya Ayyub Al-Ansari. Saya tidak ingin melanjutkan cerita dulu. Tapi intinya adalah, ini adalah peristiwa kelima. Tadi kita mengatakan dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, kemudian pemboikotan Isra Mi'raj, ya, kemudian hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hijrah ini ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi kemudian. Di antaranya perang-perang, ada perang Badar, Uhud, dan seterusnya. Lalu kemudian diikuti dengan apa? Dengan Bai'at Hudaybiyah. Setelah turunnya perintah haji, Rasulullah berusaha untuk pergi haji tapi dilarang. Lalu kemudian singkat cerita, ceritanya panjang, terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Dan perjanjian Hudaybiyah ini kemudian menjadi cikal bakal Fathu Makkah untuk ditaklukkan kembali Makkah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kembali kepada hijrahnya Rasulullah SAW. Pertanyaan mungkin ada dua di sini. Kenapa harus hijrah? Kenapa Rasulullah SAW tidak tetap diperintahkan tinggal di Mekah dan berdakwah? Kan itu tanah kelahiran beliau. Mekah itu adalah negerinya beliau. Itu adalah kota kelahiran beliau. Kenapa harus pindah? Kenapa harus hijrah? Yang pertama. Yang kedua, kenapa Madinah? Kenapa bukan misalnya ke kota yang lain, tapi kenapa ke Madinah? Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kenapa hijrah? Karena hijrah itu memang sudah menjadi jalan bagi kemenangan para nabi. Jalan kemenangan para nabi secara kolektif. Bapak dan Ibu, kemenangan itu ada dua macam. Ada kemenangan individual, kemenangan yang bersifat fardi, personal sifatnya, dan itu ditandai dengan apa? Dengan Isra Mi'raj. Itu Rasulullah sudah menang, tapi masih bersifat individual. Kenapa Isra Mi'raj itu sebagai tanda kemenangan individual? Karena diberikan sholat. Sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu adalah kemenangan. Tapi kemenangan itu masih bersifat individual. Agama Islam ini bukan agama individual saja. Ya, agama Islam mengatur kita sholat, mengatur kita zakat, mengatur kita haji, zikir, tasbih, qiyamul lail, semua ada individual. Tapi Islam ini agama kemasyarakatan, agama komunal, agama yang telah hadir untuk membangun masyarakat dan dunia, membangun peradaban. Maka kalau Isra Mi'raj adalah indikator kemenangan individual, maka hijrah itu adalah indikator kemenangan kolektif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah awal langkah kemenangan secara kolektifnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua nabi itu berhijrah sebenarnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, setelah dicaci maki, setelah dihina, lalu kemudian beliau membuat perahu itu, terjadi hujan besar, terjadi banjir. Itu hijrahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Hijrah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan perahunya yang dibuat di atas puncak gunung. Coba bisa bayangkan. Ibrahim alaihissalatu wassalam berhijrah. Dari mana? Dari Babylon ke Yerusalem. Anaknya berhijrah dari Yerusalem. Ismail lahir di sana, di Yerusalem. Hijrah ke Mekah. Semua nabi hijrah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam hijrah. Dari mana? Dari Mesir ke Madian. Nabi Syuaib ketemu dengan putrinya Nabi Syuaib. Dan kemudian nikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Kembali lagi ke Mesir.
memimpin Bani Israel untuk hijrah dari Mesir menuju tanah Palestina. Musa alaihissalatu wassalam. Isa alaihissalatu wassalam itu hijrah. Hijrah dari mana? Dalam sejarah disebutkan bahwa hijrah Isa itu adalah dari Yerusalem, ibunya melarikan diri bersama namanya Yusuf, tukang batu, ke Mesir dari Yerusalem. Lalu kemudian belakangan Isa kembali ke Yerusalem. Maka hijrah itu merupakan ketetapan Allah bagi seluruh nabi sebagai pertanda awal kemenangan secara kolektif. Maka hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah awal kemenangan secara kolektif. Pertanyaannya kemudian, kenapa di Madinah? Karena Madinah memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa indikasi persiapan itu? Ada dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab Taurat menyebutkan bahwa nabi terakhir itu akan terlahir di sebuah tempat bernama Paran. Paran itu artinya batu-batuan yang gunung gitu, seperti Mekah itu. Itu namanya Paran dalam bahasa Taurat. Lalu kemudian akan settle, akan tinggal di tempat yang banyak oasis, banyak mata air. Di Saudi Arabia, dari sekian banyak tempat Saudi Arabia itu, Madinah itu dianggap paling banyak mata airnya. Makanya korma tumbuh banyak di Madinah. Makanya Yahudi itu, kenapa banyak komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah jauh sebelum Rasulullah dilahirkan? Karena mereka tahu. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Muhammad SAW itu sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Maka Madinah itu dari dulu, jauh sebelum Rasulullah lahir, sudah dipersiapkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pilihan Rasulullah, itu pilihan Allah bagi Rasulullah SAW untuk membangun peradaban dunia, untuk membangun peradaban kemanusiaan. Maka beliau kemudian hijrah ke Madinah ketika itu. Dan ketika beliau berhijrah ke Madinah, nama Yathrib, kota Yathrib dirubah menjadi Madinah. Dan kata Madinah itu kan terjemahan literalnya berarti kota. Tapi arti sesungguhnya adalah dari kata tamaddun. Tamaddun itu artinya peradaban. Ya. Maka Madinah atau kota itu artinya pusat peradaban. Karena di kota itulah sesungguhnya manusia-manusia seharusnya lebih beradab. Pendidikannya lebih ada, berpikirnya lebih luas, ya, rasionalnya lebih hebat gitu. Membangun peradaban, perekonomian, pendidikan, ya, sistem politik yang baik. Bukan terbalik itu. Terkadang justru sekarang ini justru kehidupan yang jahil terjadi di kota-kota gitu. Saya mengikuti cerita tentang Citayam itu ya, di Jakarta tuh. Nah, ini kan sebuah kemajuan di kota gitu. Tapi justru terkadang dibalik itu. Nanti jadi pusat show-show yang nakal gitu, yang justru jahili gitu. Padahal seharusnya Madinah itu harus menjadi pusat peradaban gitu. Makanya Rasulullah merubah Yathrib menjadi Madinah yang harus lebih beradab gitu. Kalau istilah Gubernur Jakarta kalau tidak salah, maju kotanya bahagia warganya gitu. Nah, bahagia warganya itu tidak mungkin kalau tidak beradab gitu. Pendidikannya maju, akalnya sehat, rohaninya sehat, itu baru namanya bahagia. Tapi kalau tidak bahagia ya gimana bisa dikatakan beradab? Nah ini ya, jadi pertanyaan dua ini sudah terjawab. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat ketika Rasulullah sampai di Madinah itu, ada beberapa hal yang beliau lakukan yang dalam waktu hanya 10 tahun saja. Dan ini sebuah achievement, penghasilan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, memang betul-betul intervensi Allah gitu. Dan kita yakin betul bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu memang kuasa Allah gitu. Ya. Pertama bangun masjid. Kuba tadi itu. Kenapa masjid yang pertama? Ini pertanyaannya juga. Kenapa justru yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah itu masjid? Kenapa bukan perekonomian dulu atau sistem perpolitikan dulu atau mungkin membangun gedung sekolah, kalau mungkin sekarang kita istilahkan madrasah? Karena kata masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu sujudan wa sajdatan wa masjidan. Artinya tempat untuk bersujud. Tapi kata sujud ini jangan dipahami sekedar melengketkan dahi kita ke tanah, bukan.
Itu literal. Tapi arti daripada sujud itu artinya ketaatan. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Yasjudu itu artinya taat. Matahari itu sujud kepada Allah. Bulan itu sujud kepada Allah. Pohon-pohon itu sujud kepada Allah. Ikan-ikan di laut itu sujud kepada Allah. Artinya apa? Ikut kepada aturan Allah. Maka ketika Rasulullah membangun masjid, pusat tempat untuk sujud, artinya Madinah itu dijadikan sebagai pusat ketaatan kepada Allah gitu. Maka masjid yang pertama dibangun. Masjid yang pertama. Yang kedua, apa yang beliau lakukan? Melakukan konsolidasi internal. Ini pelajaran penting bagi umat Islam ini. Ini umat Islam kalau tidak ada konsolidasi ke dalam, internal, tidak ada yang bisa akan dicapai. Ketaatan itu nggak akan terjadi. Kenapa saya mengatakan ketaatan tidak terjadi kalau tidak ada konsolidasi ke dalam? Karena coba lihat surah Ali Imran. Itu khatib kita kalau Jumatan, kalau khutbah, pasti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ayat selanjutnya? Bukan salat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, bukan zikir, bukan tasbih. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ada konsolidasi internal. Maka yang dilakukan Rasulullah setelah membangun masjid pertama kali itu adalah akha bainal muhajirina wal ansar, mempersaudarakan antara kelompok muhajir dan ansar. Dan persaudaraan ini betul-betul persaudaraan yang luar biasa. Yang mengalahkan persaudaraan sedarah. Bagaimana Abu Bakar dipersaudarakan dengan siapa? Umar dipersaudarakan dengan siapa dari kaum Ansar? Ali dipersaudarakan dengan siapa dari kaum Ansar? Dan mereka betul-betul menjalin persaudaraan yang sangat luar biasa. Bahkan mohon maaf ini nampak seperti dongeng gitu, tapi realita. Ada di kalangan sahabat Ansar sampai mengatakan begini, wahai sahabatku yang muhajir, karena ada yang pindah dari Mekah, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, istrinya nggak mau ikut. Karena istrinya sudah punya comfort zone, punya rumah, punya kebun, punya onta, mungkin punya kuda gitu. Jadi merasa hidupnya udah nyaman di Mekah. Sekarang mau pindah ke Madinah, mau hidup yang baru. Maka terkadang istrinya nggak mau ikut. Maka ada suami-suami yang pindah ke Madinah, itu nggak punya istri. Mohon maaf ini ibu-ibu. Ada sampai laki-laki Ansar yang mengatakan kepada kaum muhajirin, wahai saudaraku, saya punya istri lebih dari satu. Bagaimana kalau saya minta izin untuk berpisah dengan satu dari dua istri saya ini, dan setelah selesai iddahnya Anda bisa nikahin. Sampai gitu. Ini dongeng, seperti dongeng, tapi itu realita itu. Saking cintanya ke persaudaranya itu. Dan Rasulullah berhasil mempersaudarakan itu. Tentu tidak perlu diikutin secara literal seperti ini, tapi makna yang kita ingin sampaikan adalah begitu cintanya ke persaudaranya. Ada kasih sayang luar biasa itu. Rahmah, ikatan rahmah yang luar biasa di antara sama Islam itu. Ini yang kedua lakukan Rasulullah, mempersaudarakan umat ini. Umat Islam ini nggak bisa bangkit. Umat Islam ini akan nggak bisa jaya kalau tidak terjadi ukhuwah yang betul-betul seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah melakukan konsolidasi eksternal. Apa itu konsolidasi eksternal? Jadi Madinah itu dari dulu itu sudah menjadi tempat yang plural. Plural bukan pluralism. Beda ya. Plurality. Jadi ada keragaman di situ. Dari segi etnis, ada Arab, ada yang non-Arab juga. Kemudian ada Muslim, ada Yahudi, ada Kristen, ada Arab musyrik, yang masih musyrik. Itu semua ada tinggal di Madinah. Maka Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang sudah disepakati untuk menjadi raja atau presidennya Madinah, harus melakukan konsolidasi secara eksternal selain Islam. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau membentuk yang disebut dengan konstitusi Madinah. Itu yang dikenal dengan Piagam Madinah sekarang. Piagam Madinah. Bapak dan Ibu, Piagam Madinah itu bukan konstitusi Islam, tapi konstitusi Islami. Ya. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah membentuk itu, Rasulullah mengajak semua elemen masyarakat. Diajak, diminta pendapatnya. Masyarakat Yahudi, menurut kamu isi konstitusi kira-kira bagaimana? Kristen, menurut kamu isi konstitusi kira-kira gimana?
Kenapa? Karena Madinah adalah milik bersama gitu bagi semuanya. Ini betul-betul mirip Indonesia sekarang. Indonesia ada Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 yang semua merasa itu adalah miliknya bersama. Maka Rasulullah membentuk Piagam Madinah ketika itu sebagai ikatan bersama Muslim maupun non-Muslim sebagai penduduk atau masyarakat atau bangsa Madinah ketika itu. Ini yang kedua yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang ketiga, Yang keempat, membangun perekonomian umat. Salat sudah turun di Mekah. Perintah salat. 2 tahun sebelum hijrah, Rasulullah Isra Mi'raj menerima perintah salat. 2 tahun setelah hijrah, turun perintah zakat di Madinah. Aqimus shalah atuz zakat. Perintah zakat turun di Madinah. Ketika zakat turun, perintah zakat turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar memahaminya sebagai memberikan harta 2,5%, bukan. Jadi pemahamannya nggak terbatas seperti itu. Bagaimana Rasulullah memahami zakat? Rasulullah memahami zakat itu bahwa ketika diperintah berzakat, berarti kita diperintah untuk melakukan apa yang disebut dengan economic empowerment, penguatan ekonomi. Kalau umat ini pemasukannya sekedar yang bisa dikonsumsi, ya kapan bisa zakatnya? Apalagi kurang dari kebutuhan. Sedangkan bisa memenuhi kebutuhan pokok saja nggak bisa berzakat. Bagaimana kalau kurang dari kebutuhan? Maka umat ini untuk bisa berzakat artinya apa? Harus kuat secara ekonomi. Itulah sebabnya ketika perintah zakat turun, Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang kaya-kaya ketika itu. Siapa yang kaya-kaya? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat yang lain. Beberapa sahabat muhajirin yang pindah dari Mekah, ketika pindah ke Madinah nggak punya apa-apa. Zero, kosong. Dalam masa 2 tahun, mereka menjadi kaya di Madinah. Dikumpulkan oleh Rasulullah. Disampaikan kepada mereka. Mungkin dalam bahasa kita sekarang, hei teman-teman, kira-kira begitulah bahasa jalan. Hei teman-teman, ini pasar sumur masih dimiliki Yahudi itu. Si Yahudi yang milikin. Karena pasar dan Madinah ketika itu kan Yahudi yang milikin di Madinah. Jadi kalau Rasulullah dan sahabatnya ingin ngambil air, bayar. Rasulullah dan sahabatnya ingin menjual di pasar, bayar, disewa pasar itu. Maka Rasulullah mengatakan ini nggak benar ini. Masa kita jadi konsumer terus? Kita harus jadi produsen. Kita harus memproduksi, kita harus memiliki gitu. Maka dikumpulkan para sahabat, ditanya gimana caranya agar pasar dan sumur ini kita bisa milikin. Sahabat kemudian sepakat untuk mengumpulkan duit. Dan setelah uang terkumpul, ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, yang datang bernegosiasi. Negosiasinya luar biasa. Orang Yahudi mengatakan harganya sekian, justru diminta lebih mahal lagi. Sehingga nggak punya alasan untuk negosiasi. Kenapa? Duitnya udah siap. Jadi Yahudi mengatakan sumur ini misalnya 100 juta. 100 juta rupiah. Oke, kami beli 120 juta rupiah. Coba bayangkan itu. Yahudi pasti terkunci lah, nggak bisa ngomong apa-apa. Pasar harganya 1 miliar misalnya. Sahabat ini mengatakan, oke, saya beli 1 miliar 200 juta. Lebih dari penawaran. Maka mereka pun terkunci, tidak bisa ngomong apa-apa. Maka pasar dan sumur dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ini yang saya katakan 4 hal yang dilakukan. Hal keempat yang dilakukan Rasulullah SAW. Memberdayakan perekonomian umat. Umat ini tidak akan bisa bangkit kalau selalu secara ekonomi termarginalkan. Kalau umat ini selalu merasa bahwa kita ini hanya objek dalam perekonomian. Umat Islam Indonesia yang mayoritas yang banyak ini menjadi objek. Yang memproduksi barang-barang itu orang lain. Kita sekedar membeli. Begitu mereka menahan minyak, kita yang kemudian menjerit karena harga minyak naik. Kenapa justru kita bukan punya pabrik minyaknya? Kenapa bukan kita memiliki kebun sawitnya? Perkebunan yang luas yang seharusnya dimiliki umat Islam, kenapa justru orang lain milikin gitu? Ini kan mindset yang harus dirubah ini. Rasulullah melakukan itu yang kelima itu. Maaf yang keempat ya. Jadi melakukan economic empowerment. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dipaksa oleh keadaan untuk membangun kekuatan militer. Karena baru dalam beberapa waktu di Madinah sudah mulai terjadi serangan-serangan.
dengan segala cerita yang terjadi di balik dari perang Badar. Kenapa perang Badar terjadi? Rasulullah dipaksa untuk harus bersiap-siap menghadapi musuh pada perang Badar itu. 1000 kekuatan, 1000 orang dengan 100 kuda, ya, dan onta yang banyak gitu. Sementara orang Islam itu hanya 303 orang dengan 2 kuda saja. Bisa dibayangkan itu. Maka Rasulullah mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh dari luar. Nah, ini yang kemudian umat juga harus sadar bahwa mau tidak mau kita ini harus kuat secara militer. Harus kuat secara militer. Dan jangan kita mengatakan selalu kemudian kita hanya berkiblat kepada siapa yang kuat secara militer sekarang. Amerika kah? Rusia kah? Seharusnya kita mengatakan kita umat Islam itu harus menjadi penyeimbang kekuatan militer dunia. Kenapa terjadi perang Ukraina di Rusia? Ya karena NATO yang ngobok-ngobok Rusia gitu. Kenapa ngobok-ngobok Rusia? Karena ingin Rusia memang jatuh secara militer. Sehingga Amerika itu, mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Jadi di Amerika itu ada 2 partai politik yang besar. Satu namanya Republikan dan satu lagi Demokrat. Republikan ini salah satu cirinya adalah selalu memberikan fasilitas kepada orang-orang pebisnis yang kaya-kaya. Sehingga terkadang orang-orang miskin menjerit. Terjadi gap ekonomi yang luar biasa. Tapi salah satu kelebihan dari Republikan itu tidak terlalu berambisi untuk mendominasi dunia, global domination, ya, dominan secara global. Kalau Demokrat secara ekonomi berpihak kepada rakyat kecil, maka pelayanan sosialnya terjadi, social service. Tapi ada ambisi global yang luar biasa, ingin berkuasa di mana-mana, ingin intervensi terjadi di mana-mana. Maka biasanya terjadi peperangan. Irak, Afghanistan, kemudian sekarang di Ukraina. Nah, ini kan terjadi pertarungan militer yang sangat dahsyat dalam dunia global kita sekarang ini. Pertanyaannya sebenarnya, siapa yang lebih kuat dan siapa yang akan menang? Bukan itu pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang sebenarnya lebih krusial bagi kita umat Islam dan lebih khusus bagi umat Islam di Indonesia atau Indonesia secara umum adalah di mana posisi kita ketika ada 2 kekuatan global yang bersaing seperti itu. Apakah kita sekedar menjadi penonton atau juga berpura-pura ikut intervensi tapi tidak punya konsep? Datang seolah-olah mempertemukan, membawa pesan dari sini ke sana, tapi konsepnya apa gitu? Lalu kita membawa konsep perdamaian. Kira-kira konsepnya apa? Ini harus jelas, maka umat ini harus punya konsep bagaimana membangun kekuatan militernya. Dan itu Rasulullah SAW lakukan. Maka Rasulullah menang di perang Badar, menang di peperangan-peperangan selanjutnya. Yang hampir kalah adalah di perang Uhud. Karena terjadi ketidaktaatan kepada komandan ketika itu. Ini yang kelima yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang keenam adalah Rasulullah melakukan international diplomacy. Diplomasi global, diplomasi internasional. Dalam bentuk apa? Mengirim surat kepada raja-raja ketika itu. Dan luar biasa. Suratnya mengundang mereka untuk mengimani agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita tidak mengatakan bahwa presiden atau raja muslim mengirim surat mengundang presiden lain menjadi muslim. Enggak, tidak perlu. Tapi perlulah pemimpin-pemimpin dunia Islam ini memiliki kemampuan untuk memperlihatkan dan menyampaikan kepada pemimpin dunia yang lain bahwa kita ini punya identitas, punya keyakinan, punya agama, dan punya identitas yang tidak mudah digoyah, tidak mudah diwarnain oleh bangsa yang lain. Minimal itu yang dilakukan oleh para pemimpin kita sekarang ini. Rasulullah justru mengirim surat kepada Raja Roma, Raja Persia, diundang mereka untuk masuk ke dalam agama ini. Kita bisa membayangkan misalnya kalau Presiden Indonesia mengirim raja kepada Presiden Prancis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dari Presiden Jokowi mengundang Anda untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu kita tidak mengharapkan seperti itu. Tapi minimal diperlihatkan bahwa saya adalah pemimpin
negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, ente jangan macam-macam, kira-kira begitulah. Itu yang kita harapkan dari pemimpin dunia Islam gitu. Ini diplomasi Bapak dan Ibu sekalian. Dan diplomasi itu harus dimulai dengan self confidence, percaya diri. Kalau tidak punya kepercayaan diri, susah untuk melakukan diplomasi. Yang kemudian yang terakhir sekali Rasulullah lakukan adalah turunnya perintah haji, dan beliau kemudian berusaha untuk melakukan ibadah haji, tapi ditahan di Hudaybiyah, dan akhirnya terjadi perundingan. Maka terjadilah apa yang disebut dengan perundingan atau perjanjian Hudaybiyah ketika itu. Dan perjanjian Hudaybiyah inilah yang menjadi cikal bakal bagi terjadinya Fathu Makkah yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka dengan pembukaan yang besar. Artinya, Anda wahai Muhammad akan kembali kepada Mekah dalam keadaan terhormat, dalam keadaan kuat, dan engkau akan mengalahkan mereka yang pernah mengusir engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengakhiri dengan ini Bapak dan Ibu sekalian. Intisari daripada hijrah itu, esensi daripada hijrah itu adalah perpindahan. Perpindahan itu kan artinya pergerakan. Pergerakan itu kan artinya perubahan. Maka hijrah itu esensinya ada pada kata perubahan. Maka Al-Quran mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib dari satu kaum, termasuk kaum yang disebut kaum Islam ini, umat Islam ini, kecuali mereka mampu melakukan perubahan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh umat ini? Perubahan apa itu? Banyak. Kalau kita melihat keadaan umat kita sekarang ini kan, mohon maaf ya, yang berada di lingkungan mayoritas, jumlahnya besar, tapi mereka menjadi menjadi korban-korban, menjadi victim. Terkadang jumlahnya besar tapi mental minoritas gitu. Mayoritas yang bermental minoritas. Kue daripada negara itu justru dimiliki oleh orang-orang yang minoritas gitu. Ini saya tidak mengatakan hanya Indonesia, tapi di mana-mana. Kita melihat misalnya di Pakistan, kita melihat misalnya di Bangladesh, kita melihat misalnya di beberapa negara yang lain. Luar biasa gitu. Kita yang di minoritas, misalnya kami di Amerika Serikat, menghadapi tantangan luar biasa. Kesalahpahaman, kebencian, upaya-upaya untuk memarginalkan agama ini luar biasa. $400 juta dihabiskan itu di Amerika ini untuk mengkampanyekan bahwa betapa Islam itu adalah agama yang berbahaya gitu. Tapi kita hadapin dengan cara kita sendiri. Terkadang kita harus berhadapan dengan CNN, dengan Fox News. Mereka punya media, kita nggak punya media. Tapi alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Islam berkembang terus, tidak bisa tertahankan lagi. Tapi kalau kita melihat teman-teman kita di beberapa negara yang lain yang minoritas, kita lihat di Kashmir, India, di Rohingya, yang klasik itu. Kita melihat teman saudara-saudara kita di Uighur, yang klasik lagi Palestina sekarang ini yang semakin suram. Baru-baru ini Biden ke Timur Tengah, ke Israel dan ke Saudi Arabia. Salah satu fokus terpenting daripada kunjungan Biden ke Saudi Arabia itu adalah membujuk atau tepatnya menekan Saudi Arabia untuk segera membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, saudara-saudara kita Palestina semakin suram masa depan. Situasi ini menuntut kita untuk melakukan hijrah tadi itu. Hijrah dalam arti melakukan perombakan-perombakan, perubahan-perubahan. Kita nggak bisa bergerak kemana-mana kalau kita tidak melakukan hijrah. Minimal 7 hal yang saya ingin sebutkan. Singkat saja, baru kita buka tanya jawab dan diskusi ya. Yang pertama, perubahan mental. Perubahan mental. Perubahan mental yang saya maksud, masanya umat Islam ini tidak merasa kalah sebelum dikalahkan oleh siapa-siapa. Merasa kecil sebelum dikecilkan oleh siapa. Harus kita ini memiliki mental menang. Dan Al-Quran kita semuanya kemenangan. Janji kemenangan itu ada. Tapi masalahnya, punya nggak kita mental kemenangan itu? Oh, maaf ya, ada orang, kalau di Indonesia ini kan ada orang bule datang ke Indonesia, itu sudah pasti seolah-olah pasti kalau bule itu pintar, hebat, kuat, kaya gitu. Oh, maaf, banyak juga orang bule itu miskin-miskin di sini. Peminta-minta pinggir jalan itu banyak bule juga.
Nanti kenapa kalau ada melihat bule terkadang sudah dianggap hebat gitu. Bermata biru, berambut pirang, berkulit putih, sudah seolah-olah pasti hebat gitu. Karena kita sendiri ada rasa rasis gitu dan merasa terkalahkan. Umat ini harus berubah. Kita harus mengatakan bahwa kita ini mulia, kita terhormat bukan karena kulit kita, bukan karena harta kita, bukan karena apa-apa kita, tapi karena agama dan iman kita. Walillahil izzatu wa rasulihi walil mu'minin. Modal terutama kita untuk mulia dan menang adalah karena iman dan Islam kita. Dengan iman dan Islam kita membangun perekonomian. Kita membangun sistem perpolitikan. Kita membangun sistem sosial. Kita membangun negara dan peradaban dengan iman dan Islam itu. Ini mentalitas harus kita rubah. Kalau tidak, jangan pernah kita bermimpi bahwa kita akan merubah segala hal-hal yang masih menyakitkan hati kita. Betapa kesaliman-kesaliman terjadi di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus merubah karakter gitu. Karakternya apa maksudnya? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan banyak hal yang kalian sendiri tidak lakukan? Karakter berislam kita ini penting untuk kita rubah. Kita mengatakan bahwa Islam mengajarkan persaudaraan. Tapi coba perhatikan, orang Islam yang paling mudah pecah belah. Nah, ada yang mengatakan, karena ada yang pecah belah. Loh, kenapa mau dipecah belah? Ada yang mengatakan, oh Amerika. Emangnya kita umat Islam dengar Amerika atau dengar Al-Quran? Al-Quran mengatakan, wa'tasimu. Amerika mengatakan berbeda-beda. Berpecah belah. Mana yang mau dengar? Quran apa? Amerika. Maka selamanya kita blame orang lain gitu. Maka karakter seperti ini harus dirubah nih. Yang ketiga, perubahan sosial. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sosial kita ini salah satunya adalah membangun networking. Bukan sekedar kumpul-kumpul. Mohon maaf ya. Umat Islam ini pintar kumpul-kumpul. Termasuk umat Islam Indonesia itu. Kalau kita ngumpulin di atas asas emosi, itu mudah sekali berkumpul. Tapi kemudian perkumpulan itu bubar, tidak ada hal yang konkret gitu. Semua lewat begitu saja. Kita ini kok lebih kalah dari semut kalau berkumpul. Semut itu kalau berkumpul pasti karena ada kepentingan ngangkat beras bersama-sama misalnya. Tapi kita terkadang ya hanya karena ada rasa emosi bersama ketika itu, kita kumpul, bubar, selesai. Tidak ada kekuatan yang kemudian terjalin. Padahal seharusnya ketika kita berkumpul, yang terjalin itu adalah soft. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Shaffan itu bukan hanya di masjid. Tapi mampu nggak kita membangun soft di pasar, di parlemen, di jalan, di pasar, di luar sana itu. Bukan di masjid saja. Ini yang ketiga harus kita robain, hijrah. Ya, perilaku sosial. Yang keempat adalah perubahan visi keislaman. Maksudnya visi keislaman itu apa? Dari Islam yang ritual oriented. Berislam kita ini semua ritual. Saya tidak mengatakan ritual itu nggak penting. Salat rukun Islam. Kalau tidak salat, gugur keislaman kita. Puasa, zakat, harus. Tapi jangan kita berislam kemudian dibatasi dengan ritual-ritual saja. Kita taat di masjid. Tapi begitu di pasar, ketaatan itu nggak ada lagi. Kita taat di Mekah. Begitu kita pulang, yang kita pegangi hanya titil haji saja. Ini karena apa? Visi keislaman kita yang salah. Maka terkadang ketika Musa ya mengeluh, lima tu'tun ya qaumi lima tu'tunani, wahai kaumku kenapa kalian menyakitiku? Ini jangan-jangan Rasulullah juga itu mengeluh ini pada kita ini. Karena kita misalnya mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku ikut kepada Rasulullah, tapi kita ikutnya itu ketika di masjid, ketika di pasar nggak ikut kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah berbisnis, bagaimana cara Rasulullah berpolitik, bahkan bagaimana cara Rasulullah berperang, sekalipun kalau suatu ketika kita harus berperang. Ini berislam secara kafah yang kita maksud. Visi Islam itu. Nah yang kelima adalah kita harus mengantisipasi perubahan, hijrah. Jadi jangan selalu merasa nyaman dalam zona nyaman kita. Kita di Indonesia selalu bangga dengan kita negara muslim terbesar, negara muslim terbesar, negara muslim terbesar. Padahal perubahan dunia ini begitu cepat terjadi. Tanpa kita rasakan, kita itu sebenarnya sudah menjadi minoritas. Hanya perasaan besar saja. Perubahan terjadi setiap saat. Maka kita harus mengantisipasi perubahan itu.
Ketika Al-Quran mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Kita punya visi enggak? Di dalam memahami dunia global yang sekarang ini ditandai dengan kecepatan informasi. Sekarang siapa yang memegang informasi? Siapa yang memegang informasi? Dialah memegang dunia sekarang ini. Karena mereka akan mengendalikan wajah dunia itu. Saya biasa mengatakan peperangan yang dahsyat itu bukan peperangan antara Rusia dan Ukraina, bukan. Tapi peperangan persepsi. Dan sekarang ini yang mampu memenangkan peperangan persepsi, mereka akan memenangkan dunia ini. Dan yang memenangkan persepsi pasti yang memegang alat informasi tadi itu. Yang punya media. Maka umat Islam harus serius dengan perubahan ini. Kita harus menguasai media. Alat informasi. Untuk menguasai itu ya harus buat ekonomi tadi itu. Kalau ekonomi nggak ada, gimana bisa bikin medianya gitu? Ya palingan kita punya internet saja. Apa palingan ada di media sosial kita pinjam-pinjam dari orang Yahudi ini yang punya Facebook misalnya, atau yang WhatsApp ini siapa yang punya saya nggak tahu siapa yang bikin itu. Ya. Lalu yang terakhir sekali, yang keenam Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita rubah hijrah ini adalah hijrah keseriusan di dalam perjuangan. Kita harus serius. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita harus betul-betul serius dalam perjuangan. Ya kami yang hidup di tengah-tengah pusat kapitalisme dunia kota New York ini, kalau setengah-setengah berjuang ada dua kemungkinan. Kalau tidak terkubur di tengah jalan, ya kita akan terseret dengan godaan-godaan yang ada. Maka diperlukan keseriusan. Sehingga insya Allah sampai di akhir perjalanan apapun yang Allah putuskan nanti, yang penting kita serius di dalam berjuang, memperjuangkan agamanya, dan tentunya yang terakhir sekali, bahwa kita harus hijrah dari mental pesimis ke mental yang optimis. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Pada akhirnya فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Umat ini akan menang. Umat ini akan sukses. Umat ini akan jaya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari cerita perjalanan Rasulullah sampai kepada apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah, sampai kepada makna daripada hijrah adalah melakukan perubahan, sampai apa-apa yang harus kita rubah dalam kehidupan kita ini, itulah sesungguhnya esensi daripada hijrah dan kebangkitan. Kalau umat ini ingin bangkit, maka harus berani melakukan hijrah. Tapi esensi hijrah itu bukan lagi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan berarti kalau saya ingin menjadi muslim yang baik, saya meninggalkan Amerika dan pulang ke Jakarta. Karena nggak ada jaminan juga bahwa Jakarta lebih islami daripada Amerika. Kita yang menentukan bagaimana menjadikan satu tempat untuk islami. Maka esensi daripada hijrah adalah melakukan perubahan. Dan perubahan yang kita maksud ada 7 tadi itu, mulai dari perubahan mentalitas sampai kepada perubahan persepsi, bahwa pada akhirnya insya Allah kita tidak akan terkalahkan dan kita akan menang. Saya kira demikian. Sekali lagi, selamat Tahun Baru Hijrah 1444. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan tahun ini tahun yang lebih baik untuk kita semua. Dan tahun kemenangan bagi umat kita insya Allah. Dan apapun bentuk kemenangan itu. Tapi kita pesimis bahwa umat ini harus menang insya Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kalau yang kurang itu dari saya. Kalau ada manfaat itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri sampai di sini dan hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi pertama kali Pak Ustadz menyampaikan adanya kehampaan atau kekosongan. Nah, ini saya memang merasakan pada usia yang sekarang ini, Pak Ustadz, pada usia lansia ya, 65 tahun,
itu kadang-kadang timbul juga rasa kekosongan, rasa ada kekhawatiran menghadapi panggilan Allah. Nah, ini bagaimana caranya Pak Ustadz supaya saya terutama bisa menghadapi hal ini, jangan ada kekosongan, jangan ada kehampaan gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kira Ibu yang penting terus-menerus melakukan segala hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu kita jaga hal-hal yang mendasar ya, hal-hal yang memang diwajibkan. Salat dijaga, puasa dijaga, zakat, kalau harus memberikan zakat, zikir-zikir, tasbih, semua kita lakukan. Dan lebih dari itu tentu selalu kita ingat bahwa Allah itu bersama kita. Ketika kita mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita, ini jangan sampai menjadi slogan lidah. Hadirkan di hati. Hadirkan di hati. Ya. Sebab hanya dengan merasakan di hati bahwa Allah bersama kita itu betul-betul kita akan terjaga. Dan tentunya banyak hal-hal yang lain. Ya. Misalnya banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Dengan berselawat kepada Rasulullah SAW kita akan mendapatkan syafaatnya. Tapi yang terpenting adalah membangun rasa cinta kepada Rasulullah. Dan dengan cinta itu, insya Allah kita akan membersamai Rasulullah SAW di akhirat nanti. Nah semua ini akan memberikan optimisme, harapan, sehingga ibu tidak perlu merasa kok kosong gitu. Ya, jadi lakukan saja. Jadi memang ada, tapi manusia begitu ya, ada rasa-rasa masa-masa terkadang kita kok kayak jauh, tapi itu setan yang bermain itu. Sebab perasaan jauh dari Allah itu menjadikan Allah jauh dari kita. Sebab Allah itu sesuai dengan perasaan kita. Kalau kita merasa bersama Allah, Allah bersama kita. Kalau kita merasa bahwa Allah jauh dari kita, Allah jauh dari kita. Sesuai dengan persangkaan kita. Maka selalulah yakin, bukan sekedar minyak. Walaupun memakai kata prasangka ya, selalu berprasangka baik bahwa Allah itu bersama kita. So, begitu kita berprasangka bahwa Allah sudah jauh, Allah memang jauh dari kita. Karena Allah mengatakan ya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka selalulah berprasangka. Kata prasangka itu artinya keyakinan bahwa Allah bersama kita. Dan itu kemudian dilakukan dalam bentuk zikir, dalam bentuk tasbih, dalam bentuk salat, dalam ritual ibadah lah kira-kira begitu. Sehingga hati kita tetap tidak pernah merasa kosong. Saya kira begitu Bu, mudah-mudahan manfaat insya Allah. Ya, dengan keterbatasan sholat bagaimana Pak Ustadz? Sholat yang memang udah duduk sujud ini udah susah Pak Ustadz, boleh dikatakan. Tidak terbatas, itu bukan keterbatasan. Seorang mukmin itu tidak pernah merasa ada keterbatasan. Hanya memang Allah itu memberikan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ketika ibu harus salat dengan duduk karena tidak mampu berdiri, bukan berarti keterbatasan. Memang itulah kapasitas yang Allah berikan. Perasaan merasa terbatasi itu karena merasa bahwa oh saya harus berdiri. Padahal Allah sudah memberikan jalannya dengan duduk. Ya, karena ibu tidak bisa berdiri, Allah kasih duduk. Dan kita ini beribadah bukan sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Ketika tidak bisa berdiri ya duduk, ketika tidak bisa duduk ya berbaring, ketika tidak bisa berbaring ya dengan isyarat, ketika tidak bisa isyarat lagi ya dengan rasa saja. Kalau rasa tidak ada ya udah sudah disalatin gitu. Kan begitu. Dan itu jangan kita pernah merasa kita nggak kurang dari yang lain gitu. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini senang sekali mendengarkan dari Ustadz Imam Samsi Ali. Yang intinya tadi adalah bagaimana kita menjadi agen perubahan. Saya sangat tertarik tentang agen perubahan ini. Bagaimana kita merubah dari diri, keluarga, kemudian tetangga-tetangga kita, rukun tetangga, jadi sampai kepada kelurahan, kalau di Indonesia lurah, camat, dan lain sebagainya. Nah ini saya juga mengusulkan ini, Ustadz Samsi, kita di Cemani, desa Cemani, di Ngruki, Al-Mu'min, yang memang dulu terkenal di seluruh dunia dengan terorismenya, itu kita ingin menjadikan sebuah kampung yang berbasis kepada perubahan yang islami.
Ada kampung santri, ada kampung Al-Quran, ada kampung tentang kaligrafi, ada kampung herbal, dan lain sebagainya. Mungkin perlu masukan-masukan dari Ustadz Samsi Ali di dalam rangka ini. Jadi mudah-mudahan juga di samping itu bisa menjadi desa destinasi wisata nantinya. Kalau orang mau belajar menjadi imam yang baik, itu ke Nguruki, Al-Mu'min, Cemani, Sukoharjo, dan lain sebagainya. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Sobarin Syakur. Saya kira dilakukan saja secara baik, secara profesional, dan buktikan bahwa apa yang kita lakukan dengan niat, ya, tampilkan Islam, itu pasti akan menjadi yang terbaik. Dan tidak akan pernah ada rasa ancaman kepada siapa-siapa, tidak pernah ada rasa gangguan kepada siapa-siapa. Karena dunia ini membutuhkan ketauladanan sebenarnya. Dakwah yang saya katakan di Amerika itu bukan dengan ceramah yang berapi-api, tapi dengan ketauladanan. Maka kalau misalnya di kampung tadi memang dibangun, ya, dengan mengusung Islam, coba dibangun secara profesional dan buktikan bahwa dengan itu lebih unggul dari yang lain. Ya, alhamdulillah ini kita kerjasama dengan Pak Lurah, Ustadz. Jadi, seluruh kebijakan saya kira dibuktikan saja. Ya, jadi dibuktikan saja. Lalu kemudian harus mampu kemudian membangun ini image, ya. Jangan membangun image. Sebab terkadang kekalahan kita itu karena kita tidak mampu membangun persepsi atau image. Kita tidak mampu menampilkan wajah kita yang sesungguhnya. Tapi kita ditampilkan oleh orang lain dengan wajah-wajah yang berbeda, gitu. Maka kalau misalnya di kampung tersebut, di daerah tersebut dibangun, ya, dengan anggaplah memakai istilah ini sistem Islam ini, buktikan bahwa dengan sistem Islam itu yang non-Muslim pun merasa nyaman, merasa menikmati, merasa, buktikan saja. Dan tidak perlu terlalu banyak menggambar-gambar macam-macam gitu. Tidak perlu. Dan artinya dijalanin saja sampai orang kemudian kagum sendiri, gitu. Kagum sendiri. Di Amerika secara contoh terkecil, ya, ada satu masjid di Brooklyn, mungkin ini beberapa dari New yang ikut ini, namanya Masjid Taqwa. Masjid Taqwa ini imamnya namanya Imam Siraj Wahaj, Afro-American. Tempat ini dulu itu adalah pusat prostitusi, kemudian narkoba, macam-macam. Lalu kemudian beliau datang membangun, bukan membangun, tapi menyewa satu ruangan kecil untuk menjadi masjid. Mulailah beberapa anak muda kemudian melakukan kegiatan di situ dan tidak banyak bicara. Narkoba masih mana-mana, pembunuhan masih di mana-mana. Tapi beliau jalan terus itu. Lalu kemudian beliau mulai membuktikan bahwa dengan adanya ini, anak-anak muda mulai kemudian datang. Tidak banyak lagi yang terlibat. Maka apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, beliau berhasil membeli satu rumah, kemudian dibangun, rumah itu diruntuhkan, dan sekarang membangun gedung. Singkat cerita, Masjid At-Taqwa ini, dan Imam Siraj adalah imam yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Masjid At-Taqwa ini sangat terkenal dan imamnya, Imam Siraj, adalah salah seorang imam nasional yang sangat terkenal. Ini menjadi salah satu tempat yang teraman di daerah Brooklyn itu. Orang berjalan di malam hari pun ya aman-aman saja. Padahal dulu nggak ada yang berani. Jadi dibuktikan saja, dan apa yang terjadi? Polisi datang berkunjung ke masjid itu, pemerintah lokal datang berkunjung ke masjid itu. Bahkan mohon maaf ya, ini teman-teman dari New York ikut ini. Saya kan di Jamaica Muslim Center. Kata Jamaica ini dulu banyak orang-orang hitam dan dulu dikenal sebagai tempat yang kurang nyaman. Tempat ini. Datanglah Bangladesh. Dia memulai ada punya rumah, kemudian basement dijadikan tempat salat subuh. Dulu salat subuh. Lalu belakangan karena semakin ramai salat subuh, orang yang punya rumah ini dihibahkan. Mulailah rumahnya ada salat Jumat, ya tentu punya izin, minta permit salat Jumat. Lalu kemudian belakangan beli lagi rumah yang satu, dirubuhkan dua rumah ini, dibangun masjid. Sekarang Jamaika ini menjadi salah satu pusat komunitas Muslim terbesar di kota New York. Ya, kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan ke New York, ke Jamaika, di sini halal makanan, halal food di mana-mana ini. Dan kalau kita salat Idul Fitri, itu ada di YouTube juga, saya ada khutbah di situ. Idul Fitri itu puluhan ribu kita di lapangan itu. Wali kota datang, kepala kepolisian datang,
Mereka, para politisi banyak yang datang. Kenapa? Mereka tahu kita memiliki jamaah yang besar. Jadi maksud saya begini, terkadang yang perlu kita lakukan itu berbuat yang maksimal secara profesional, dan pada akhirnya orang akan membuka mata. Oh iya ya, kalau orang melakukan sesuai dengan Islam, luar biasa ya hasilnya. Bukan hanya orang Islam menikmati, tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Semua bisa menikmati, nyaman, aman. Ya. Ini yang kemudian perlu kita terus-menerus lakukan itu. Dan sekali lagi, ya kita berkompetisi dengan pembangunan persepsi, membangun persepsi image itu. Maka sekali-sekali kalau sudah misalnya ada sesuatu yang perlu ditampilkan, ya undanglah tokoh-tokoh agama yang lain, misalnya kan. Ya undanglah televisi misalnya. Bagus itu. Dan memangnya dalam Islam ada larangan untuk kita misalnya mengundang non-muslim datang ke tempat kita untuk melihat apa yang kita lakukan? Enggak. Itu bagian dari dakwah kita. Mohon maaf, masjid-masjid kita di Amerika ini selalu menerima non-muslim. Dan berdiskusi, berdialog, dan kita perlihatkan kepada mereka bagaimana keramahan kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana kita bisa menampilkan perilaku kita, bukan ceramah ya, tapi perilaku kita yang baik kepada mereka. Dengan sendirinya mereka akan merubah persepsi itu. Maka siapa tahu nanti misalnya yang dulu selalu ada stigma misalnya bahwa membahayakan, teroris, apa segala macam, berubah justru, oh ternyata pusat pemberdayaan umat, bukan umat Islam saja, tapi umat secara keseluruhan yang bisa merasakan kenyamanan dan keenakan hidup di situ. Saya kira begitu, Pak. Jazakumullah khair. Silakan Bu Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, selamat berjumpa lagi. Ya, ini bukan pertanyaan, tetapi saya terinspirasi. Kisah Rasulullah membangun masjid yang pertama. Kebetulan 2 minggu yang lewat, saya diskusi dengan ibu muda di Florida. Saya kira di Florida kita udah ada Masjid Indonesia seperti di Orlando. Rupanya tidak. Saya tanya Jacksonville bagaimana? Enggak. Orlando itu kota besar. Enggak ada. Saya kira di Tampa ada. Rupanya tidak. Jadi sementara gereja Indonesia ada. Di dekat saya aja ada 2 atau 3 gereja Indonesia. Jadi saya terinspirasi tadi untuk lokasi orang Indonesia yang rezekinya lebih dari cukup, karena ini baru brainstorming, Ustadz. Ya. Belum apa-apa. Kita mau mencari orang-orang kuat untuk mulai berpikir, udah seharusnya kita di Florida punya Masjid Indonesia. Mudah-mudahan ini terlaksana di masa depan. Yang kedua, memang di media tidak ada berita mengenai Islam di tempat saya berada sendiri. Tetapi Jewish, Yahudi, Kristen, banyak nama-nama gereja, selalu ada sectionnya, religion, tapi tidak pernah ada Islam. Hanya untuk membagi pandangan buat yang ikut yang berada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan Imam Syamsi Ali selalu menginspirasi orang-orang seperti saya ini. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Bu Zubair. Saya kemarin ke Jacksonville kan? Iya, ini saya ngomong dengan Yulfi, dia ikut ke Jacksonville. Saya nggak ikut. Ya, saya jadi keynote speaker di North Florida University. Iya, semua dia cerita. Saya iri dengan dia. Baik, mudah-mudahan insya Allah masyarakat Indonesia bisa punya masjid. Sekarang di Amerika kita ada 5 masjid Indonesia. Iya. Yang pertama New York kan, Masjid Al-Hikmah. Iya. Yang pertama tahun 95. Kemudian yang kedua itu masjid kecil, itu dari apartemen di rumah saja di Philadelphia, Masjid Al-Falah namanya. Lalu yang ketiga itu Masjid Imam. Ya, di Washington DC, dibantu oleh Pak SBY membeli 1 gereja jadi masjid. Dan yang keempat itu di Houston, namanya Masjid Istiqlal. Nah, itu cukup besar juga, dari gereja juga. Dan yang terakhir itu Masjid At-Tahir di LA.
Dibantu oleh Erick Thohir dari gereja juga. Dibeli dan menjadi masjid. Ya mudah-mudahan nanti di Florida teman-teman bisa bersatu karena mumpung masih relatif lebih murah bandingkan di New York. Saya kira beli gedung, beli tanah apalagi tidak semahal New York. Jadi saya kira ya memungkinkan ya. Saya dengar di sana kalau ada 100-an ribu pun udah bisa punya tanah yang luas. Sekarang tidak bisa. Sekarang semuanya naik. Tapi artinya dibandingkan dengan New York tidak semahal lah. Ini kan memang mahal sekali ya. Tapi alhamdulillah kita sudah punya. Dan terakhir sekali lagi adalah bahwa kita sudah punya lokasi untuk pembangunan pesantren. Tanah kita sekarang ini pada tahap pertama kita beli 7,5 hektar. Sekarang alhamdulillah sudah 10,5 hektar tanah kita. Dan gedung-gedung tua sudah kita renovasi, tinggal 1 gedung lagi. Dan insya Allah kita dalam proses membangun dapur umum sekarang. Nah ini juga memerlukan dana besar. Membangun dapur umum. Jadi di Amerika ini Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak mudah. Tidak mudahnya itu begini. Mulai dari perancangan saja, itu kita perlu ada engineering, ada arsitektur, baru kemudian arsitektur ini akan membuat gambarnya. Setelah gambarnya dibuat, kemudian harus dilakukan seleksi construction. Ya, melakukan pembangunan itu. Dan itu semua memerlukan duit. Jadi inilah sebabnya kita di pesantren ini agak lamban dan memerlukan waktu yang lama karena memerlukan dana yang besar. Tapi sekali lagi mental optimis tadi itu yang selalu ada, sehingga saya yakin bahwa pada akhirnya insya Allah pesantren ini akan terwujud. Ya, insya Allah. Baik, silakan. Terima kasih. Ya, Ibu Riasa dulu, Ibu Riasa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Kajian hari ini tentang 1 Muharram ini, tahun baru kita, dan tentang hijrah. Saya agak tersentuh ya dengan kata hijrah ini ya Ustadz ya, karena pada zaman sekarang ini kan hijrahnya itu bermakna beda ya Ustadz ya. Hijrah itu dari penampilan kita yang terbuka menjadi yang tertutup, dari yang kita tidak sholat jadi yang sholat 5 waktu, dari yang kita tidak bisa baca Al-Quran dan baca Al-Quran. Tapi yang saya lihat, dan tadi yang Ustadz membandingkan di Amerika, bahwa hijrah kita di sini ini gampang sebenarnya. Kita bisa menggunakan cadar, syar'i tanpa ada yang dirasisme itu. Karena saya melihat banyak muslimah kita itu sangat sekali, susah sekali mereka untuk menggunakan syar'i seperti di Indonesia. Tapi yang saya sangat sayangkan itu hijrah kita itu kadang ada yang berbeda dengan yang disunahkan oleh Al-Quran dan yang diajarkan oleh Nabi. Yang saya ingin tanyakan itu, Ustadz, saya kan juga berhijrah ya, tetapi saya itu menjauhi teman-teman yang istilahnya dapat melumpuhkan keimanan saya. Takutnya saya itu futur gitu loh Ustadz. Karena saya ini berhijrahnya baru beberapa tahun, tapi kadang iman saya itu futur, naik turun. Apakah boleh saya menjauhi orang-orang yang istilahnya lingkungannya itu kristenisasinya itu sangat kuat gitu Ustadz? Karena yang setahu saya kan kita tidak boleh memperputus itu tali silaturahmi kita Ustadz. Itu saja Ustadz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih. Jadi saya kira Islam itu selalu menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan tentunya dalam hal ini adalah antara pergaulan yang luas dan kemungkinan terpengaruh dengan pengaruh yang negatif. Dan yang bisa mengukur itu adalah kita sendiri. Tapi jangan juga karena kita merasa misalnya baik, lalu kemudian kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang kita anggap relatif kurang baik. Jangan sampai itu justru menjadi tanggung jawab 2 kali lipat. Pertama, kita dianggap memutuskan silaturahmi. Kedua, justru kita dianggap tidak punya tanggung jawab untuk membentuk lingkungan yang lebih baik. Karena dengan bergaul dengan orang-orang yang kita anggap tidak baik, kalau kita merasa baik ya, kita berarti berusaha untuk merubah lingkungan itu. Ya, jadi kalau kita menjauhi justru siapa yang akan merubah?
Misalnya kami di kota New York ya. New York ini misalnya melegalkan, mohon maaf ini agak ekstrim contohnya ini, melegalkan pernikahan sejenis. Lalu kemudian saya mengatakan, wah ini saya harus keluar dari New York nih. Nah sekarang tanggung jawabnya siapa yang akan melakukan perubahan kalau saya sudah meninggalkan New York? Minimal 1-2 orang yang bisa robah. Nanti di akhir nanti ada pertanggungjawaban. Ya Allah, saya sudah berusaha. Tapi kalau saya melarikan diri, nanti dituntut. Kenapa Anda dulu udah tinggal di sana? Kenapa nggak berusaha memperbaiki? Itu juga ardullah. Itu juga bumi Allah. Itu orang-orang yang kita anggap tidak baik, itu juga saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang perlu diselamatkan. Kalau non muslim pun saudara semanusia. Mereka anak-anak Adam juga. Hawa, anak dan Adam dan Hawa gitu. Dan sebagaimana kita ingin masuk surga, sesungguhnya mereka juga ingin masuk surga. Maka kita yang harus kemudian melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, cuman sekali lagi kembali kepada keseimbangan tadi. Kalau kita memang merasa bahwa dengan bergaul justru kita terancam, ya tentu bukan berarti kita menjauhi, tapi kita menjaga lingkungan. Beda antara memutuskan silaturahmi dan menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan itu artinya kita berusaha dulu untuk menghindari hal-hal yang bisa menjadikan kita terjerumus, tapi bukan dengan sengaja kita memutuskan silaturahmi. Nah, jadi saya kira jawabannya itu kembali kepada keadaan diri kita masing-masing. Dan kalau kita merasa bahwa kita mampu justru melakukan perombakan, justru bergaul, dekatin, lakukan perubahan secara ke dalam. Terkadang dengan contoh itu perubahan terjadi. Dengan datang bergaul, memperlihatkan kepada mereka bahwa kita berpakaian secara baik, tapi kita juga adalah misalnya wanita yang bisa komunikasi dengan baik, bisa luas pergaulan, bisa memberikan manfaat, bisa menjadi teman yang baik. Padahal kita ini menjaga pakaian yang baik misalnya. Itu kan cara merubah itu. Tanpa kita ceramahkan, sebenarnya dengan sendirinya kita sudah melakukan perubahan itu. Nah, jadi saya tidak mengatakan putuskan hubungan, saya juga tidak mengatakan bergaul, karena yang bisa menilai itu diri sendiri. Apakah saya dengan bergaul ini saya akan terbawa arus, atau dengan bergaul saya membawa perubahan? Nah, itu pertanyaannya di situ. Terbawa arus atau membawa perubahan? Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Nasarudin sebelum yang terakhir Ibu Murni. Pak Nasarudin silakan. Nasrudin, Aslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam sehat. Mudah-mudahan dengan hijrah ini kita semakin baik, maupun ada di Amerika maupun ada di Indonesia. Khususnya saya di Lombok, karena kita bicara sesuai dengan lokasi kita. Satu, Ustaz, pertama ada yang berpendapat bahwa terlalu banyak bicara Al-Quran itu bicara terlalu banyak katanya, itu hanya olah pikiran saja. Ada yang menyatakan bahwa lebih bagus kita lebih banyak masuk ke sufi atau tasawuf, sehingga enak beribadah. Nah, sehingga ketika kita menghadirkan satu niat untuk mencari suatu penceramah di masjid yang agak sifatnya mungkin berbeda, itu kita agak segan untuk melahirkan. Nah, ini satu tantangan. Yang kedua, sementara di Lombok ini, dia hanya ikut pada tuan guru tertentu, sehingga tidak akan maju-maju. Kalau misalnya mendatangkan ukutur dan yang lain, kalau dianggap masih di bawah level dia tidak mau dengar. Ini masalah. Nah, bagaimana kita mendobrak perubahan ini? Karena seorang dokter tidak akan berhasil menyampaikan sesuatu pikiran kalau dia berada di tengah orang-orang yang dianggap lalu atau andik atau karaeng, sehingga dia kiu-pakeu di dalam satu majelis, sehingga seorang dokter pemikirannya kadang-kadang tidak dihargai, atau sesuatu yang berlian tapi tidak bisa maju, sehingga akan begitu-begitu saja. Contoh bahwa saya dan sejak lama di Lombok ini masih ada yang lebih banyak memegang daripada kata-kata tuan guru, daripada lebih banyak bicara tentang Islam secara mendalam. Ini bagaimana? Karena ada perguruan di sini yang kadang sholat itu, Pak Ustaz, kalau perlu dia telat, kadang mengikuti bacaan tertentu, sehingga tidak mengikuti lagi sunnah Rasulullah. Padahal itu dia seorang pengurus masjid. Nah, ini kan tantangan, Ustaz. Makasih. Ya, saya kira itu bagian dari tantangan dakwah ya. Bagaimana agar dilakukan pendekatan-pendekatan terus-menerus. Dan khususnya tadi itu, tidak ada istilah sufi atau non-sufi ya. Karena kata sufi itu sendiri menjadi sebuah definisi yang panjang. Dan perdebatan yang panjang. Apa itu tasawuf ya. Tapi intinya adalah Islam itu Quran dan Sunnah ya. Walaupun kemudian dari Quran dan Sunnah itu ada yang menekankan pada aspek-aspek spiritual, ada yang menekankan pada aspek-aspek fikih saja,
Nah, yang paling benar itu adalah bahwa semua saling melengkapi. Kalau kita melihat ajaran Islam ini kan misalnya Al-Qur'an mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, pada ayat ini ada 3 hal yang disebutkan. Pertama ada tazakka, tazkiyah, dan sebenarnya penekanan sufi itu ada pada di situ, membersihkan batin, membersihkan jiwa, ya. Lalu kemudian dengan pembersihan batin itu wa dzakara, terjadi zikir, ya. Karena batin yang bersih itu yang mengingatnya akan lebih tajam. Dan hanya dengan ingatan yang tajam itu salat akan benar. Tapi jangan pula mengatakan bahwa salat itu hanya dengan batin saja, jadi tidak perlu angkat tangan. Fikihnya ada jelas, syariahnya ada. Jadi tasawuf tanpa syariah tidak sah. Demikian juga misalnya syariat tanpa memperhatikan aspek-aspek batinnya. Misalnya salat hanya angkat tangan tapi tidak punya khusyuan. Kalau khusyuk ini kan nggak diatur dalam fikih, diatur dalam hati kan, masalah batin. Jadi secara fikih benar angkat tangannya, bacaannya benar, tapi batinnya karena kurang bersih, maka ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbarnya ada di lisan, nggak masuk ke hati. Kenapa? Karena tazkiyahnya kurang. Maka sebenarnya ajaran Islam itu kan satu kesatuan yang saling melengkapi. Tidak perlu kita mengatakan bahwa kita harusnya lebih sufi daripada ikut kepada ini. Nggak perlu seperti itu. Islam itu satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Gitu. Nah, kembali kepada tadi ini, memang saya kira yang harus dihindari itu merasa paling, ya. Termasuk paling beragama, merasa paling beragama. Gitu. Biarkanlah siapa di antara kita yang paling beragama itu Allah yang menilai. Kita itu jalanin saja sebaik mungkin. Selebihnya innallaha yuzakki la tuzakku anfusakum. Jangan mensucikan diri sendiri, ya. Karena Allah itu lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Itu ayat Al-Qur'an mengatakan begitu. Maka kita itu hanya menjalankan yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Allah untuk menilai. Tulisan saya 2 hari yang lalu kalau tidak salah, saya menyampaikan bagaimana kita mengkalkulasi amal gitu ya. Mengkalkulasi amal. Jadi itu tulisan yang tiba-tiba terbetik dalam pikiran saya lagi perjalanan pulang dari kerjaan naik kereta api gitu di bawah tanah ya, subway namanya kalau di New York. Terus saya lagi duduk tuh, entah kenapa tiba-tiba terbetik, kalkulasi kita dalam amal ini beda dengan cara Allah ya. Kalau kita itu kan kadang mengkalkulasi 10 berarti 5 tambah 5. Tapi bagi Allah 10 itu tidak harus 5 tambah 5. Boleh 2 tambah 8. Bila 7, boleh 3 tambah 7. Maka terkadang ada yang salatnya 5, puasanya 5, 10. Tapi ada orang yang mungkin salatnya hanya 3. Tapi dia di puasanya itu 7 misalnya. 10 juga dapatnya gitu. Ada orang yang kemudian salatnya hanya 4, tapi dia di amal sosialnya dapat 6 gitu. Nah, di sini kemudian kita nggak bisa menentukan siapa yang paling bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah huwa a'lamu man ittaqa. Allah itu lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Maka sekali lagi ini masalah pendidikan, masalah kedewasaan, dan masalah kelapangan dada. Umat ini harus lapang dada. Ketika berada di satu komunitas harus ada lapang dada. Sehingga tidak mudah bahwa merasa bahwa kita yang paling hebat, yang lain kurang. Sehingga bahkan, saya nggak mau salat di belakangnya dia. Karena kenapa? Dia imannya kurang. Dia ketakwaannya kurang. Nanti saya tunggu guru saya sendiri. Saya nggak mau ikut pengajiannya dia. Kenapa? Saya punya syekh sendiri. Punya maulana sendiri. Punya kiai sendiri. Gitu. Ini masalahnya begitu. Jadi saya kira ini mental seperti ini harus kita rubah. Ini bagian dari hijrah sebenarnya. Allahu'alam. Silakan terakhir Ibu Murni karena waktu ya sudah jam 10 di ikutan WIB. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Tadi saya setiap Ustadz menulis saya selalu taruh di status Facebook Ustadz. Sebagian dari syiar saya. Kemudian saya juga lagi bertanya nih hari ini 1 Muharram kah Ustadz? Yang kedua, tadi Ustadz menyinggung masalah yang di fenomenal yang terjadi di Jakarta saat ini itu fashion show yang Citayam itu kayaknya sudah istilahnya sudah dilarang ya Ustadz. Ya mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Pelarangan itu benar-benar dilaksanakan gitu. Nah, masalahnya sekarang ini juga ketularan sampai ke daerah asal saya, Ustadz. Sumatera Barat juga lagi melaksanakan itu, walaupun ditolak oleh masyarakat.
Jadi saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah fenomena tersebut, saya ngeliat tuh seperti ada misi LGBT di situ Ustadz. Apakah itu tanda-tanda akhir zaman atau apa, bagaimana? Minta penjelasan Ustadz lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang akhir zaman itu ya serahkan saja kepada Allah ya, karena memang yang tahu tentang ilmu sa'ah, hari kiamat itu Allah yang tahu persisnya ya. Kalau tanda-tandanya ya banyak sebenarnya. Misalnya ketika anak menjadikan ibunya seperti budak. Seperti budak itu maksudnya begini. Anak-anak itu ketika masih kecil diasuh sama ibunya, disusuin, diapain segala macam semuanya. Begitu besar masih melihat ibunya itu sebagai pelayan gitu. Nah, itu bagian dari tanda-tanda. Tanda itu bukan berarti sudah akan terjadi, tapi ada tanda kecil. Kemudian ketika orang mempertontonkan dosa-dosa. Nah, sekarang kan banyak dosa-dosa yang dipertontonkan tanpa malu-malu. Ya, misalnya sekarang terjadi ada yang disebut dengan monkeypox di Amerika sekarang ini. Dan itu terjadi kepada orang-orang yang homoseksual. Yang ditanganin bukan homoseksualnya, tapi bagaimana supaya ada vaksinnya. Jadi homoseksualnya terus disuburin, padahal sudah salah satu akibatnya itu terjadi monkey itu ada virus yang kayak AIDS tapi disebut monkey. Kerah. Jadi virus kerah. Gitu. Nah, ini kan tanda-tanda semua itu. Ketika orang sudah melakukan dosa-dosa dan tidak dirasakan sebagai dosa, bahkan bangga dengan hal-hal yang sebenarnya dosa, maka itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tapi bukan berarti kita sudah memutuskan bahwa sudah dekat kiamat, bukan. Biarlah Allah yang menentukan kapan, boleh jadi besok, bisa setahun kemudian, bisa seabad kemudian, kita nggak tahu itu. Allahu a'lam. Allah yang maha tahu di situ. Tapi apa yang terjadi di kampung kita, seperti misalnya di Jakarta ada Citayam, kemudian sekarang saya lihat di Jawa, di Padang ada juga, tapi pakai pakaian tradisi Padang. Saya kira itu nggak ada masalah ya, selama memang diatur secara baik. Itulah sebenarnya fungsi dari pemerintah. Pemerintah itu hadir untuk memberikan aturan agar kehidupan masyarakat tertata secara baik. Baik itu yang kita maksud adalah tentu salah satunya adalah sesuai dengan moralitas. Moralitas itu ada dua di sini, bagi kita umat Islam Indonesia. Pertama, moralitas keislaman, apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, moralitas keindonesiaan. Apakah sesuai dengan tata krama keindonesiaan itu. Dan saya sangat yakin sekali bahwa tata krama keindonesiaan itu sangat-sangat identik dengan keislaman. Kalau ada tata krama yang kemudian kita paksakan dan atas nama Indonesia, maka berarti itu sudah tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan Islam, maka itu seharusnya tidak sesuai dengan Indonesia juga. Kenapa? Karena tata krama keislaman dan keindonesiaan itu adalah dua hal yang identik. Dan itu kemudian disatukan dalam kata ketuhanan itu. Maka kata ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa moralitas Islam dan moralitas keindonesiaan harus dipertahankan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk hal-hal yang kecil seperti ini. Ya, misalnya di Citayam itu. Nggak apa-apa anak muda itu berkreasi. Tapi bagaimana kreasi itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penyelewengan moralitas. Dan harus ada ketegasan di situ. Disitulah fungsi pemerintah. Siapapun yang harus melakukan itu, ada pemerintah harus turun tangan di situ. Nah, bagaimana dengan pembatalan? Ya kalau memang tidak bisa lagi diatur, ya dibatalkan. Daripada membawa kemudaratan yang itu. Tapi kalau masih bisa diatur, biarlah anak-anak yang punya bakat, anak-anak yang punya kemampuan tertentu, dan mereka tidak bisa salurkan di atas panggung yang lebih mewah, mungkin di situ mereka salurkan, ya bisa. Tapi dengan aturan, agar moralitas terjaga. Dan ini hanya bisa terjadi ketika pemerintah bertanggung jawab untuk membuat aturan-aturan yang jelas. Saya kira begitu, Bu. Sekali lagi untuk semuanya, selamat tahun baru Hijriah 1444. Mudah-mudahan tahun ini membawa keberkahan, kebaikan yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Dan mudah-mudahan menjadi tahun kemenangan bagi umat kita, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.